Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deokta Priyadi, NIM 19060039, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen Pak Dr. Alport Satrianto, SEME. Baiklah, dalam teori ini kita akan membahas tentang teori dorongan kuat. Langsung saja kita masuk ke materinya. Teori dorongan kuat. Teori dorongan kuat dikaitkan dengan nama Profesor Paul N. Rosenstein Rodan. Titik ini untuk mengurangi hambatan pembangunan ekonomi di negara terbelakang. Untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlukan suatu dorongan kuat atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi. Ia menarik analogi dengan studi MIT. Teori ini menyatakan bahwa cara kerja sedikit demi sedikit tidak akan mendorong ekonomi dengan berhasil pada lintasan pembangunan. Tetapi, satu jumlah minimum investasi merupakan syarat mutlak dalam hal ini. Ia memerlukan tercapainya ekonomi eksternal yang timbul dan pendirian secara serentak industri-industri yang secara teknik saling berkaitan. Dengan demikian, syarat mutlak seperti itu dan ekonomi eksternal yang mengalir dan sejumlah minimal investasi merupakan prasyarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil. Rosenstein Rodan membedakan antara 3 macam syarat mutlak minimal dari ekonomi eksternal. Pertama, syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi. Menurut resensi dan jumlah investasi minimal pada output input atau proses membawa pada peningkatan penghasilan. Ia berkeyakinan bahwa peningkatan penghasilan memainkan suatu peran yang penting di dalam menurunkan rasio modal output di Amerika Serikat. Ia menganggap modal overhead sosial sebagai contoh paling penting dari syarat mutlak minimal dan dari ekonomi eksternal pada sisi penawaran. Investasi juga mencakup paket industri minimal untuk berbagai pekerjaan umum, sedemikian rupa hingga suatu negara terbelakang harus melakukan investasi antara 30-40% dari total investasinya pada bidang-bidang ini. Oleh karena itu, investasi ini harus mendahului investasi produktif secara langsung secepat menghasilkan. Kedua, syarat untuk minimal pada permintaan. Syarat mutlak minimal permintaan atau saling melengkapinya permintaan membutuhkan pendirian secara serentak industri-industri yang saling berkaitan di negara terbelakang. Maksud utama adalah karena proyek-proyek investasi secara sendiri-sendiri mempunyai risiko tinggi sebagai akibat dari ketidakpastian mengenai apakah produknya akan mendapatkan pasar. Maka keputusan tentang investasi harus bersifat saling berkaitan. Ketiga, syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Elastisitas yang tinggi dan tabungan merupakan syarat mutlak minimal yang ketiga teori Rosenstein. Jumlah ini tidak mudah dicapai oleh negara terbelakang yang miskin karena rendahnya tingkat pendapatan. Untuk mengatasi hal ini, maka ketika pendapatan meningkat sebagai akibat peningkatan investasi, tingkat tabungan marginal diusahakan agar lebih tinggi daripada tingkat rata-rata tabungan. Berdasarkan 3 syarat mutlak minimal ini dan ekonomi eksternal yang dapat dikembangkannya, maka dorongan kuat atau jumlah minimum investasi merupakan tindakan satu-satunya untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan di negara terbelakang, tapi cara kerja sedikit demi sedikit. Usaha kecil dan tertutup tidak cukup berpengaruh pada pertumbuhan. Penilaian. Profesor Rosenstein Rodan menganggap teori pembangunannya lebih unggul daripada teori keseimbangan statis tradisional karena ia tidak menggunakan dari teori yang terakhir ini
bahwa alam memang melompat-lompat. Teori ini terutama merupakan teori investasi yang menyangkut pasar tidak sempurna di negara terbelakang. Dalam pasar tidak sempurna, bukan mekanisme pasar tetapi jumlah minimal investasi tertentu yang menempatkan suatu perekonomian negara terbelakang menuju posisi optimum. Materi selanjutnya, cacat teori dorongan kuat. 1. Mengabaikan investasi di bidang ekspor dan impor pengganti. Dalil ekonomi eksternal yang timbul dari dorongan kuat kehilangan alasan pembenarannya, karena jenis investasi di bidang ekspor dan pengganti impor seperti itu tidak memerlukan ekonomi eksternal. 2. Mengabaikan investasi yang bersifat mengurangi biaya. Karena ekonomi eksternal tumbuh dari perluasan output sebelumnya, maka dalam investasi yang bersifat mengurangi biaya ekonomi eksternal tersebut tidak diperlukan. 3. Mengabaikan investasi di sektor pertanian. Mengabaikan sektor pertanian akan berarti memperlambat daripada mempercepat jalannya pembangunan. 4. Menyebabkan tekanan inflasioner. Tekanan inflasi pada gilirannya akan memperpanjang proses pembentukan modal overhead, sehingga tugas untuk membangun perekonomian dengan lebih cepat menjadi semakin lebih sulit lagi. 5. Investasi rendah membawa peningkatan besar di bidang output. Tidak banyak bukti yang dapat meyakinkan bahwa dorongan kuat pada investasi merupakan satu prasyarat bagi pembangunan ekonomi di negara terbelakang. 6. Kesulitan administrasi dan institusional. Kekurangan informasi statistik, keterampilan teknik, tenaga terlatih dan koordinasi dari berbagai departemen adalah bagian dari masalah kompleks yang tak mudah diatasi. 7 atau yang terakhir, catat yang terakhir adalah bukan fakta sejarah. Menurut sejarah, keberadaan atau absennya suatu dorongan kuat tidak merupakan ciri dari pertumbuhan yang istimewa, dimanapun juga, kata Profesor Hagen. Baiklah, itulah tadi materi pada video pada kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.